Kita mulai hadirin sekalian, ini pertama kali saya pengajian di Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan ini dikatakan oleh orang Arab katanya bidayatul khair, pembukaan yang terbaik, awalan yang baik yang nanti insya Allah jadi keterusan ngisi di Al-Ittihad ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikan bermanfaat apa-apa yang telah kami ketahui. Wazidna ilman wa hudan wa taufiqan. Dan tambahkan ilmu kepada kami, tambahkan hidayah kepada kami, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami ketahui. Allahumma amin. Itu ibu-ibu yang pakai cadar hitam maju aja. Biar yang belakang bisa maju lagi, yang ibu-ibu udah tidak cukup. Maju aja, maju terus. Jadi yang semacam ini seharusnya kesadaran. Dilihat belakang, oh penuh, maju. Kalau bapak-bapak malah mundur kalau perlu. Di mana-mana begini, di mana-mana. Ibu-ibu itu kalau pengajian Masya Allah lebih apa? Lebih rajin, lebih istiqomah, lebih semarak, lebih sregep dibanding bapak-bapak. Itulah kenapa nanti yang masuk surga itu ibu-ibu duluan. Nah, maka bapak-bapak kalau ibu-ibunya sudah meninggal jangan lupa cari lagi. Begitu ya? Panjenengan terlanjur amin tadi kan? Sudah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ittihad yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah
Dan ini sekali lagi kami ucapkan dan berulang kali akan kami ucapkan, mengucapkan syukur kepada Allah itu bukan basa-basi. Karena saking seringnya kita dengar di pengajian, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Sehingga nampaknya puji syukur itu cuma penghias bibir. Padahal setiap kita mengucapkan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, itu kita masukkan ke dalam hati kita satu potongan ayat Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang sekarang panjenengan rasakan, apapun besar, kecil, zahir, batin, semuanya itu nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah maka kemudian pantas kalau lisan kita ini tidak pernah putus mengucapkan alhamdulillah. Nah maka dengan itu ibu-ibu sekalian, kita ini ngomong puji dan syukur alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah, kita berikan kepada Allah atas setiap nikmat, itu karena kita betul-betul sadar, karena kalau sampai kita lupa bersyukur, itu nikmat bisa menjadi azab. Itu nikmat bisa menjadi apa? Azab. Nah maka setiap pengajian seperti ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan panjenengan sekalian untuk sama-sama kita merasakan bahwa nikmat yang Allah beri itu nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Karena begini, lihat. Semua di antara kita tahu kan, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini menjadikan banyak manusia lalai. Sampun ngertos dereng? Apa nikmat itu? Jadi banyak nikmat, tapi kemudian dari banyaknya nikmat itu dua yang menjadikan manusia lalai. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kadang-kadang kalau masih sehat, sakarpe dewe. Sembrono. Sehatnya itu tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Sehatnya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Sehatnya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika sehatnya hilang, getun. Kenapa getun? Kenapa getun? Tidak bisa ibadah. Ada satu yang paling utama. Ini sesuai dengan tema kita sekarang. Istiqomah. Orang itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Barang siapa punya suatu amalan istiqomah. Contoh gampangan ngeten. Panjenengan istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Nah kemudian karena keistiqomahannya itu, dia terus kepingin berangkat ke masjid. Suatu hari namanya manusia ya, kadang-kadang repot, kadang-kadang sakit, kadang-kadang musafir pergi jauh. Maka ketika dia sebelumnya istiqomah ke masjid dan dia akhirnya tidak bisa ke masjid gara-gara uzur, gara-gara apa? Uzur. Maka kalian Gusti Allah pahalanya dicatat sempurna seperti biasa. Nah itu bisa kita lakukan ketika kita sehat. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki waktu luang. Nah maka mumpung sehat, mumpung waktu luang, ayo diistiqomai amalan-amalan yang baik. Nanti kalau kita punya kerepotan, kalau kita sakit, oleh Allah amal yang biasa kita istiqomai, itu tetap dicatat pahala. Contoh yang lain, begini. Ada orang biasa waktu muda istiqomah ke masjid. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Wis, walaupun bukan di masjid Al-Ittihad, mungkin di masjid kantornya. Walaupun bukan di masjid kantor, pas musafir di masjid, pas dia dengar azan di pinggir jalan. Pokok krungu azan langsung sholat berjamaah ke masjid. Ketika dia tua kena stroke. Na'udzubillah min
dzalik. Mudah-mudahan semuanya sama Allah dikasih sehat walafiat. Amin. Kena stroke, akhirnya ndak bisa gerak dia. Ndak iso obah. Gak iso metu omah. Nggih napa nggih? Apa yang terjadi? Karena sebelum stroke dia biasa ke masjid, maka walaupun dia stroke ndak bisa ke masjid, itu sampai dia meninggal sama Allah ditulis 5 waktu di masjid. Itu karena keutamaan istiqomah. Nah, maka Rasulullah mengatakan Allah akan tuliskan untuknya apa yang dia biasa lakukan dalam keadaan sehat dan tidak musafir. Nah, manusia seperti kita, Bu, keadaannya 2. Ada orang punya waktu luang, gawe ngaji jane iso, tapi sakit. Akhirnya ndak bisa pengajian. Padahal waktunya luang, tapi loro. Sementara ada orang lain lagi, waras, seger, waras, sehat, walafiat. Ternyata ndak punya waktu luang, sibuk, repot. Akhirnya ndak bisa ngaji. Lah kita ini alhamdulillah dikasih waktu luang dan dikasih sehat. Dan alhamdulillahnya lagi, bersyukurnya lagi, sehat dan waktu luang yang Allah kasih, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan ini bentuk syukur. Sementara Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, kalian Gusti Allah nikmat sehatnya ditambah, nikmat waktu luangnya oleh Allah ditambah. Kenapa ditambahi? Karena nikmatnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka itu kuncinya. Barang siapa yang kepingin nikmatnya oleh Allah dijaga, barang siapa yang kepingin nikmatnya oleh Allah ditambahi, setiap dapat nikmat gunakan untuk taat kepada Allah. Bapak-bapak juga gitu, Pak. Istrinya sekarang berapa, Pak? 1, syukuri, Pak. Panjenengan sing syukur kalian Gusti Allah nggadai istri 1. Ayatnya tetap, Pak, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat istri, maka sama Allah istrinya bakal seneng, ketawanya keras sekali. Wah, kunci ya. Dados bapak-bapak angsal bersyukur napa mboten, Bu? Lek kalian Gusti Allah mangke ditambah pripun? Loh kok mboten? Sepindah malih. Bapak-bapak angsal bersyukur napa mboten, Bu? Angsal. Lek sak mantune syukur mangke kalian Gusti Allah ditambahi pripun? Ya ini, Pak, kenapa pengajian ibu-ibu itu semarak, gak pinter-pinter. Terakhir, Bu, bapak angsal bersyukur napa mboten? Angsal. Lek mangke kalian Gusti Allah ditambahi pripun? Nduh, sik gak dong ae ping 3. Jangan khawatir, Bu. Ditambah niku mboten mesti ditambah jumlahi. Tidak harus ditambah apa? Jumlahnya, tapi ditambah apa? Kualitas. Tambah ketok ayu, tambah sabar, tambah nurut, tambah pinter. Nggih apa nggih? Nah, maka disyukuri, Pak. Lek ditambahi kualitas alhamdulillah, ditambah jumlah tsummal hamdulillah, tambah seneng alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, istiqomah sampai husnul khatimah. Pengen apa mboten? Pengen. Panjenengan pengen, kula pengen, bapak-bapak nggih pengen. Ini cita-cita kita semua. Kita itu terakhir cita-citanya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekalipun kalian meninggal kecuali dalam membawa agama Islam. Nabi Yusuf alaihi salam, panjenengan tahu Nabi Yusuf ya?
manusia yang paling lek ganteng eling. Ganteng pun dikali bapak panjenengan. Oh ganteng bapak ya iya lek gak dibelanjani sampean. Nabi Yusuf alaihi salam ini seorang nabi. Anak dari seorang nabi. Anak dari seorang nabi, anak dari seorang nabi. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Lho niki turunane sedayane napa? Nabi. Tapi permintaannya ketika dia berdoa kepada Allah, permintaannya sederhana tapi besar. Lho pripun sederhana kok besar? Apa permintaannya? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Itu permintaannya Nabi Yusuf. Berarti Bu, ada peluang atau tidak kita ini meninggal su'ul khatimah? Ada peluang apa tidak? Ada kemungkinan enggak kita mati su'ul khatimah? Ada jaminan panjenengan pasti husnul khatimah? Enggak. Berarti ada kemungkinan bakal ada yang meninggal su'ul khatimah. Ada jaminan panjenengan ini meninggalnya Islam? Ada jaminan? Enggak ada. Berarti ada kemungkinan meninggal dalam keadaan non Islam. Nah, maka dengan itu kita kepingin ketika kita wafat meninggal dunia itu malaikat nyambut kados pagrayu. Nah, disambut sama malaikat, monggo pinara. Nggih lenggah ten ngriki. Bagaimana malaikat nyambutnya? Malaikat itu mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini untuk semua jamaah Masjid Al-Ittihad. Amin. Wahai jiwa yang tenang katanya malaikat. Dados panjenengan sebelum meninggal dunia itu didatengin malaikat. Terus malaikatnya niku nyambut. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke tempat Tuhanmu. Nah, kalimat pulang niku Bu, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Arek sekolah krungu, wayahe mulih, seneng mboten? Seneng. Sing mondok, anake ten pondok krungu anake bakal mulih, seneng napa mboten? Seneng. Orang yang kerja di luar kota merantau, waktu Idul Fitri kerungu bakal mulih mudik, seneng napa mboten? Seneng. Nah, maka orang itu meninggal oleh Allah bahasanya dibahasakan dengan pulang. Supaya kita ngerti aslinya kita itu dari surga bakal balik ke surga. Maka oleh Allah dibahasakan apa? Irji'i ila rabbiki. Ayo wayai mulih ke tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridho dan kalian ridho. Diridhoi kalian Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi, ayo ngelompok, ayo kumpul-kumpul kata Allah bersama hamba-hambaku yang sudah masuk syurga. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Itu ketika sakaratul maut. Dados kita sedaya niki insyaallah nanti ketika sakaratul maut itu oleh malaikat dipersilahkan masuk syurga. Allahumma amin. Nah, tapi ngeten Bu, itu ada caranya. Mboten sedayane menungso niku lek meninggal bakal husnul khotimah. Nah, maka kita sekarang bikin judul apa? Istiqomah sampai husnul khotimah. Sekarang nomor 1. Istiqomah niku napa? Rutin terus bagus nggih, leres.
Jejek ya apa jejek? Ajek. Istiqomah kok jejek, la haula wala quwata. Ajek terus. Istiqomah nggih istiqomah Ustaz. Nggih ya? Enten namine istiqomah teng mriki. Busa ada enten. Istiqomah, saada, mutmainnah, sinten malih? Markamah, mardiyah, enten. Bu Mardiyah enten. Waduh lah kok jenenge terus jenenge apa? Suliem, Sutini. Sudah lanjut. Apa istiqomah itu? Istiqomah artinya dua. Nomor satu, ini istiqomah yang banyak difahami oleh manusia. Mengamalkan suatu amalan dengan rutin. Gak tahu pedot. Artosipun ajek. Wes wonge istiqomah, wonge rutin, gak tahu pedot. Contoh, istiqomah membaca Al-Quran. Ya wes moco Quran gak tahu pedot. Istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Masya Allah sholat ke masjidnya gak tahu pedot. Itu namanya istiqomah. Satu amalan diamalkan secara Oh ya ngerti continue ternyata tiang riki ya. Satu amalan ini namung setunggal. Tapi amalan niki damel gaco. Ngertos gaco? Apa gaco niku apa? Maskot, apalagi? Andalan. Wah, keren. Jadi satu amal panjenengan dadosaken amalan andalan lan amalan niku ingkang panjenengan istiqomah. Karena kadang-kadang di antara kita ini kan amalannya beda-beda. Nah, aku sing seneng sing endi, sing cocok karo awakku sing endi, sing cocok karo waktuku sing endi, itu panjenengan pilih kemudian panjenengan istiqomah. Dan ndak usah abot-abot. Biasanya lek abot niku angel istiqomah. Yang mudah istiqomah itu amalan yang ringan. Contoh, sholat duha ajek setiap hari 2 rakaat. Gak usah akeh-akeh. Pokok setiap mau berangkat kerja diawali di rumah sholat duha. Kate berangkat sawah diawali sholat duha. Ibu-ibu kate berangkat rasan-rasan diawali sholat. Lah ibu-ibu lek enjing niku lak berangkat nganter anak sekolah. Terus ngentosi ten sekolahan. Lah pas ngentosi niku panjenengan amalane nopo? Lak rasan-rasan nggih ya? Mosok petan. Petan apa rasan-rasan? Ngaji, pret. Ngaji. Maka setiap kita, apapun amalannya ya, setiap kita mau keluar rumah istiqomahkan sholat duha 2. Ini contoh. Atau yang lain. Misalkan Senin Kemis gak kuat. Apa meneh poso Daud tambah gak kuat. Tapi minimal 1 bulan panjenengan puasa 3 hari tok. Namanya puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 penanggalan Islam. Tapi itu diistiqomai, gak tahu pedot. Atau begini tahajud, waduh kula niki mboten kiyat Ustaz tahajud. Nggih pun mboten napa-napa, sak mantune salat Isya. Terus panjenengan salat ba'diyah Isya, lanjut witir. Angsal. Lek mboten purun sak mantune salat Isya langsung, mangke sak derenge tilem. Sebelum tidur salat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Nah itu kan ringan tapi diistiqomai. Terus diamalkan gak tahu pedot. Itu namanya istiqomah. Pilih satu amalan kemudian amalan ini panjenengan jadikan amalan andalan dan dilakukan secara rutin. Alhamdulillah. Tidak apa-apa sudah biasa. Ini tegang gara-gara waduh golek ngeduk nih wedang enek kamera mlebu kamera viral aku. Sudah enggak apa-apa, enggak usah minum, sudah.
Saya tadi berangkat dari Batu itu jam 4:30 pagi, belum makan, belum minum. Paham kan? Ngerti kan maksud saya? Bagus. Sudah lanjut. Oh, ini istiqomah kok bahas wedang ini. Sudah, itu namanya istiqomah yang pertama. Ingat, istiqomah yang pertama apa? Pilih satu amalan, kemudian panjenengan amalkan secara rutin. Bilal bin Rabah, panjenengan tahu Bilal bin Rabah. Itu terompahnya diisi Kanjeng Nabi masuk surga. Sebabnya apa? Istiqomah, wudhu, pedot, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Setiap selesai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Karena amalan yang nampaknya kecil, oh mek sholat 2 rakaat, wong wudhu keceh. Napa malih tiang pundi niki? Sekoto wae wudhu iku seneng wongkep-wongkep awan-awan dijak wudhu. Ternyata karena itu dia masuk surga. Tapi bukan sekedar karena wudhu, karena sholatnya. Tapi dia istiqomah wudhu setiap batal wudhu. Dan setelah selesai wudhu ditambahi sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Masuk surga. Amalannya kecil atau berat? Kecil. Tapi karena keutamaan istiqomah dia bisa masuk surga. Nah itu istiqomah yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini istiqomah yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Nah ini saya usul. Panjenengan bu, panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap rumah kedah enten gadai kitab Riyadhus Shalihin. Eman-eman lek mboten gadah. Kitab Riyadhus Shalihin terjemahan, mboten usah sing tulisan Arab. Lho koyo wong Arab ae. Nyantri yo ora, maca ngaji yo ora iso. Baik Ustaz kok ngenyekan ngene. Beli kitab Riyadhus Shalihin terjemah. Niku kitab hadis enten potongan ayat yang isinya amalan-amalan keren. Keutamaan sabar, keutamaan syukur, keutamaan puasa, keutamaan sholat sunnah, keutamaan azan, keutamaan wudhu. Itu dikumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Angkat tangan yang sudah punya. Oh Masya Allah sudah punya semua, bagus. Oh, sekoto dilawan. Ya lanjut. Sudah, ini istiqomah menurut Al-Imam An-Nawawi. Istiqomah menurut Imam Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mengatakan istiqomah itu apa? Luzumut ta'ah. Napa bu? Luzumut ta'ah. Melazimkan ketaatan kepada Allah. Artinya amalannya gak mesti siji. Bisa jadi amalannya ganti, tapi setiap pergantian waktu yang panjenengan amalkan itu mesti ibadah. Sak mantune kerja ibadah mboten? Ibadah. Ibu-ibu korah-korah ten griya, ibadah napa sanes? Ibadah. Ibu-ibu masak, ibadah mboten? Ibadah. Nah, sak mantune ibadah kerja tuh sampai pengantarnya ganti wong. Iki lek tumplek mana ya wis. Tanggalnya gak cocok berarti. Nah, sip, matur suwun. Wau kadose kadose napa? Sanes, wau kadose kacang ijo. Lho kok sakniki teh. Waduh. Mudun iki. Iki lek teh tumplek maneh banyu putih metune. Sudah, bismillah, kita lanjutkan. Matur suwun, jazakumullah khair. Maka menurut Imam Nawawi, Pak, istiqomah itu senantiasa panjenengan tidak pernah putus dari ketaatan. Melazimkan ketaatan. Amalannya mboten setunggal, ya pokok ben waktu itu ada ibadahnya. Tidur diniati ibadah, tidur malam, ya Allah, kula tilem niat ibadah. Supaya besok bisa bangun sholat subuh.
Terus nanti saya kerjanya kuat, terus diniati ibadah. Setelah bangun tidur diawali baca doa. Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana. Lho panjenengan tas tangi turu lah langsung ngeten sih Bu. Ya Allahumma barik lana wong ibu-ibu. Tangi turu ketok gedang goreng dek mejo. Maneman mambengi gak entek. Allahumma barik. Keliru dongane malian ya. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, tidurnya ibadah, bangunnya tidur ditambahi ibadah. Doa setelah bangun tidur. Setelah itu apa? Masuk kamar mandi. Mau masuk kamar mandi ditambahi doa. Doanya apa? Mulai. Mau doa masuk kamar mandi. Allahumma ba'id. Ya apa sih Allahumma ba'id itu? Allahumma ba'id baini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma. Apa? Doa mau masuk kamar mandi apa Bu? Nggih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dilanjutkan ibadah, masuk kamar mandi. Nanti keluarnya ditambahi ibadah. Apa doa keluar kamar mandi? Ghufranaka. Setelah keluar kamar mandi, sak mantune wudu, langsung sholat sunnah. Terus berangkat ke masjid. Dari masjid subuhan, sak mantune subuhan wirid zikir pagi dan petang. Setelah saya zikir pagi dan petang pulang ke rumah. Sampai rumah sarapan. Setelah sarapan berangkat kerja. Sarapannya diniati ibadah. Berangkat kerja diniati. Nah sehingga setiap waktu panjenengan itu isinya ibadah. Mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Itu namanya istiqomah. Nah yang kedua ini luwih mantep Bu. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita lewati tidak pernah hilang yang namanya ibadah. Di atas mobil, berangkati kerja diniati ibadah. Di dalam mobil nyetel, tilawah nopo via valen. Di masjid nyetel apa? Di masjid. Di mobil nyetel apa? Astagfirullahaladzim. Wong ngerti artis tiba nih wong kene gitu. Nyetel tilawah Al-Quran. Terus sampai di tempat kerja, dia langsung bekerja dengan istiqomah, kerjanya baik, disiplin, amanah, menjaga waktu dengan baik. Nanti pulangnya lagi di mobil nyetel Al-Quran, sampai rumah ketemu istri, ibadah. Ketemu istri apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Salaman, cium tangan, semuanya ibadah. Itu namanya istiqomah. Nah sekarang panjenengan dengarkan. Suatu hari Rasulullah SAW, artinya sampun nggih, arti istiqomah sudah. Artinya berapa? Yang pertama, pilih satu amalan, amalan itu dirutinkan. Itu namanya Arti yang kedua, panjenengan setiap waktu senantiasa tidak lepas dari taat kepada Allah. Itu namanya orang yang istiqomah. Walaupun amalannya genti-genti. Amalannya tidak harus satu. Tapi setiap waktu diisi dengan taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Nah sekarang Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki. Didatangi seorang laki-laki. Di kalangan para sahabat. Terus laki-laki ini tangklet kalian kanjeng Nabi. Tanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan sama dia? Begini. Ya Rasulullah. Qul li fil islami qawlan. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku satu amalan di dalam agama Islam yang aku tidak perlu tanya setelahnya kepada orang lain.
Wis kula cukup tanya kepadamu ya Rasul. Apa katanya Rasulullah? Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Wis mek iku tok, mboten ditambahi nopo-nopo kalian Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi namung kalih. Nomor 1, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sampun apa dereng? Sampun. Insyaallah panjenengan sedaya niki sampun beriman. Sudah. Berarti sisa 1. Kantun setunggal. Apa itu? Tsumastaqim, istiqomah. Istiqomah di atas keimanan. Apa itu istiqomah di atas keimanan? Wayai salat yo salat, wayai kerja yo kerja, wayai silaturahim yo silaturahim, wancine pengaosan nggih pengaosan, mboten wancine pengaosan lah kok tilem. Bu, ngono sen woleh kabeh sapa? Ibu-ibu ini keponya tingkat tinggi. Padahal gak ada sing turu. Tapi Yusri, mesti. Iku ojo ngaji arisan lo keturun. Loh mbak lah kok arisan. Tak jak buwuh iku lho be. Iku suguhan durung metu wis ngene mbak. Ibu-ibu ya Allah. Tobat bu nggih. Tobat. Nah sudah. Maka istiqomah itu kata Rasulullah, engkau ucapkan aku beriman kepada Allah. Sudah atau belum? Sudah. Sisa 1 apa? Istiqomah. Nah maka istiqomah ini kita senantiasa menapaki jalan iman. Dados panjenengan apabila akan melangkah, dipikir, ini langkahku Allah ridho atau tidak. Ketika mau melakukan sesuatu, dipikir, ini yang aku lakukan ketaatan kepada Allah, ibadah atau maksiat. Ini aku mau berangkat ke rumah temen loh. Aku berangkat nang omahe koncoku iki bakal ndek kono rasan-rasan apa bakal wiritan. Ketika panjenengan mikir aku berangkat nang omahe koncoku ndek kono bakal dijak rasan-rasan, wurung. Napa wurung niku? Wurung niku lek bapak-bapak salat niku ndamel wurung. Oh niku sarung. Nah, gak jadi berangkat. Kenapa? Karena khawatir langkahku tidak bernilai ibadah. Nah, maka Rasul ingatkan, ucapkan aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Setiap langkah kita bernilai ibadah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqomah. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan. Orang yang istiqomah pasti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat bu, istiqomah niku mboten enteng. Istiqomah niku abot. Lek enteng niku namine istirahat. Ngertos benten nih. Istiqomah abot napa enteng? Abot. Sing enteng napa? Istirahat. Nah maka kalau memang kok wabot, ya bener berarti sampean istiqomah. Kalau kok enteng, berarti sampean gak istiqomah, tapi istirahat. Nah maka begini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ini materi tidak cukup 1 jam bu. Materi istiqomah ini materi yang besar, materi yang penting. Tapi insya Allah saya akan sebutkan beberapa inti-intinya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengucapkan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini panjenengan sudah selesai. Innalladzina qalu Rabbunallah, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu bu, satu makna dengan kata mustaqim. Mustaqim itu apa? Lurus. Maka orang yang istiqomah itu orang yang senantiasa meniti jalan yang lurus. Gak tahu menggo, alah menggo dangdutan dilu. Ndak. Menggo ala karuke, 2 jam tok seminggu sepisan, mosok dosa.
Menggo. Yusri ndek ngarep oma nganggur tak jake rasan. Menggo. Enek wong ayu tak deloke diluk rejeki iki mubazir lek gak diwasi. Nah, kakean menggo itu ndak istiqomah, maka istiqomah itu orang yang apa? Lurus. Meripate dijogo. Lambene nggih dijogo. Sikap perbuatannya juga semuanya dijaga. Itu orang yang istiqomah. Nah, maka begini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu ketika panjenengan akan meninggal dunia, tatanazzal. Apa tatanazzal itu? Malaikat-malaikatnya Allah itu silih berganti turun kepada panjenengan. Kepada orang istiqomah ketika orang itu akan meninggal dunia. Terus malaikatnya bilang apa, Bu? Allah takhafu. Ojo wedi, Mas. Ojo wedi, Mbak. Malaikatnya itu ngeneng-ngeneng panjenengan. Malaikatnya itu menenangkan panjenengan. Ini keadaan ketika kita sakaratul, keadaan yang paling genting dalam ujung kehidupan manusia. Hati-hati, Pak. Orang sakaratul maut itu berat. Setan itu nunggu panjenengan ketika panjenengan sakaratul maut. Sak dawane urip ibadah sama setan dibiarkan. Tapi menjelang kematian, setan akan gudo sampai panjenengan bisa meninggal dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ketika keadaan genting sakaratul maut, kelaran, setan ganggu, koyok wong ngelak, setan gowo minuman yang sangat segar dingin. Bukan segar dingin iklan, bukan. Minuman yang sangat segar, itu panjenengan direwangi kalian malaikat. Pengen apa boten? Syaratnya apa? Iman, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikatnya turun, malaikatnya ngomong begini, Allah takhafu, wis ojo wedi. Nah, saya tanya sekarang, wedi karena apa? Kok malaikat ngomong, Mas, Mbak, Pak, Bu, jangan takut. Takut karena apa? Panjenengan sama malaikat dibilang jangan takut itu loh. Di saat itu panjenengan takut apa sih? Kok sampai malaikat ngomong jangan takut? Loh, dereng nate meninggal dunia. Dereng ngerasa nih. Napa mantun niki pengen? Langsung ah? Mboten, ndak ada yang berani ya. Maka begini, takut apa? Takut karena orang itu ketika akan meninggal dunia, oleh Allah ditampakkan akhirat, akhirnya sadar, lo tiba no aku ndek donya wingi sia-sia. Akhirnya dia takut, wah iki lek ngene kira-kira melbu neraka. Ketakutan kita akan datangnya hari akhir, akan datangnya akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Lo pas ndek donya rasan-rasan durung jaluk sepuro. Pas ndek donya gelek maido suguhane wong pas mantu durung jaluk sepuro. Mantu kok rawon encer ram iki rawon apa? Nanti mulai digawani jajan. Abot akuani. Wis diangkat kotake, wih wantep. Wih iki isine wakeh. Sampai oma dibuka, la ilaha illallah. Sing ngabot-ngaboti banyu. Isine mek lemper siji. Apem siji, lemperi ra enek isine. Lemper kok mentolo dibuka isi. Lemper enek isine. Apem apeme gonyeh. Ini hati-hati, lagi gak njaluk sepuro. Hati-hati. Angkat tangan yang biasa begitu. Jujur ngaku timbang dosa. Siji. Loro. Lho noleh maneh. Astagfirullah ibu-ibu iki. Dipetani awake dhewe. Iya. Nah maka kita khawatir Bu, kita takut. Karena menjelang kematian itu amalan kita oleh Allah ditampakkan. Sing lanang biasa ning nggodhoi wong wedok ditampakkan.
Sing lanang biasanya mengkhianati istri, dolen. Nah, Ustaz sepisan-sepisan rawon mosok jangan asem terus. Hati-hati. Hati-hati. Sama Allah ditampakkan. Akhirnya apa? Kita merasa takut. Nah, waktu itu kalau panjenengan ketika hidup istiqomah, ketakutan itu oleh malaikat ditenangkan. Wes ojo wedi. Karena apa? Takut ini ke depanku aku bakal masuk surga atau masuk neraka. Wala tahzanu, malaikatnya ngomong, bukan cuma jangan takut tapi juga jangan sedih. Saya mau tanya, sedihnya apa? Takutnya jelas, khawatir surga atau neraka. Takut sama malaikat, wes aja wedi sampai mlebu surga. Amin ya rabbal. Sedihnya di mana? Amalan ndak? Yang lain? Apa? Bu, sedih karena apa, Bu? Ingat dosa. Sampun niku takut tadi. Takut karena merasa banyak sedihnya begini. Panjenengan meninggal itu kan yo enek sing ditinggal ya. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, ya kan? Akhirnya panjenengan merasa sedih. Loh, lale aku kok mati sing jaga sapa? Nanti suamiku sing gawe ini sarapan sapa? Enggak usah khawatir, banyak perempuan lain. Wis lah. Panjenengan sok khawatir. Bapak-bapak nggih ngoten, Pak, santai mawon, Pak. Nggih ya. Wong wedok gak mek siji, Pak. Wakeh. Niki sak mantune corona niki angka janda itu meningkat banyak, Pak. Iya, jadi enggak tahu corona iki sing mati kok akeh lanang ya. Jadi sekarang banyak. Lurus, fokus, istiqomah. Sudah, maka sedihnya karena apa? Kuatir, lo anakku sing tak tinggal kok sekolah ya opo? Loh, nanti suami saya yang biasa nyiapin makan siapa? Oh, istri saya kalau saya tinggal nanti sing belanjani sopo. Itu kesedihan. Malaikatnya bilang apa? Wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Kalau panjenengan mati, kami yang jaga orang-orang yang kamu tinggalkan. Terus ndak berhenti sampai situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannah, dan kalian ini mendapatkan berita gembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, katanya para malaikat, pelindung kalian di dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan nanti kalau sampean masuk surga, dapat apapun yang sampean inginkan. Nah, itu fadilahnya orang istiqomah. Nah, sekarang begini, Bu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngomong kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah manggil, Abdullah sini. Terus Kanjeng Nabi dawuh, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Abdullah, sampean ojo niru seperti si fulan. Sampean jangan seperti si fulan. Saya sekarang kalau banyak bahasa Jawanya diprotes sama orang. Wahai Abdullah, ini kan langsung ada, Ustadz tidak paham bahasa Jawa. Ya deritamu. Nggak, ini karena jamaahnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang nggak ngerti bahasa Indonesia kecuali sinetron ya. Lek sinetron yang ngerti bahasa Jawa, lek pengajian mboten ngertos. Panjenengan kan tiap malam masih istiqomah, ikatan itu apa? Film Ikatan Dinas itu ya. Masih istiqomah, lihat itu istiqomah. Istiqomah kan? Ketinggalan sepisan bowengum. Waduh, ya apa iki? Iki wong mantu kok ya jame pas mbek ikatan cinta. Iki tahlilan, buwuan, iki pengajian Muhammadiyah lah kok pas ikatan cinta. Akhirnya pengajiannya kalah. Dan saya pernah, Bu, serius ini, sekali di Kota Batu. Tapi saya tidak menyebutkan tempatnya. Batu mangus kadung ya. Itu pengajian ibu-ibu jam 4 sore. Pas seri terakhir, saya lupa film apa waktu itu. Saya lupa. Kira-kira 4 atau 5 tahun yang itu filmnya mainnya mulai jam 4 sore sampai maghrib. 2 jam. Apa film apa? Lupa saya. Serius, Bu, saya tidak bohong. Pengajiannya dibatalkan.
Serius. Ustadz, mohon maaf karena banyak ibu-ibu yang berhalangan, pengajiannya ditunda pekan depan. Rupamu. Ibu-ibu berhalangan tuh halangannya apa? Ternyata mengkhatamkan penutupan film. Lalek nyawamu mbek Gusti Allah ditutup ya apa? Kok penutupan film? Ini penutupan nyawa yang kita khawatirkan. Lah kok penutupan? Ini korban-korban ikatan dinas semua ini. Panjenengan sak mantune sak kegiatan ini apa? Ngaku. Iya ngaku ae timbang goroh tambah dosa ya. Bapak-bapak napa Pak? Ngertos ikatan cinta Pak? Bingung apa ikatan cinta ya? Aku mbek bojoku gak dicintai kok ikatan cinta. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu hadir Ustadz, afwan, ceramahnya jangan banyak bahasa Jawa biar kami yang di Palu atau daerah lain bisa mengerti. Nggih, mohon maaf. Sepunten ingkang kathah nggih. Maafnya pun pakai bahasa Jawa. Sudah mengatakan begini, ini edisi spesial ini. Mohon maaf untuk hari ini harus banyak bahasa Jawa, mohon maaf. Rasul ngomong sama Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Nyebut nama apa mboten? Mboten. Kenapa Rasul mengatakan si fulan? Kenapa Rasul tidak nyebut nama? Karena yang mau Rasul ceritakan itu keburukan. Kalau namanya disebut nanti jadi ghibah. Sing biasanya panjenengan itu. Nanti jadi apa? Riba, maka sama Rasul namanya tidak disebut. Oh ini adab. Maka kalau ingin menceritakan keburukan, khawatir orang yang diceritakan itu nanti ngamuk, wonge gak terima, ojo disebut jenenge. Maka Rasul bilang, Abdullah jangan kamu seperti si fulan. Loh kenapa? Apa yang terjadi dengan si fulan sampai saya tidak boleh sama seperti si fulan? Ternyata Bu, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu si fulan ini sregep sholat tahajud. Saiki gak sholat tahajud belas. Kemarin dia rajin sholat malam, sekarang dia tidak sholat malam. Nah, maka dalam Islam Bu, meninggalkan suatu amalan yang biasa panjenengan lakukan, medot istiqomah itu tercela. Bahkan dalam Islam itu yang dianjurkan bagaimana kita bisa istiqomah. Nah, karena memulai amalan itu gampang. Nggih napa nggih? Semangat mari pengajian. Oh, ternyata puasa sunnah itu keutamaannya besar. Wes aku menit tak poso Senin Kemis. Semangat pertama mulai ngaji. Poso Senin. Rada antep tapi poso. Kemis yo seiling pengajiane wis poso. Senin ngarep, enek rapat di sekolahan nih, lah enek suguhan nih, lek poso lah eman-eman. Ya wis engko ae Kemis, wis mulai Senin hilang. Karena Senin wis kadung hilang, belani Kemis yo abot. Alah wingi Senin wis kadung gak poso, Kemisnya menisan wis jangkep nih minggu ngarep ae. Senin Kemis, wah akhirnya niat awal mau puasa Daud. Ojo Daud, Soleman gak. Iya, akhirnya gak poso belas. Nah ini tidak boleh, memulai itu mudah. Yang susah itu apa? Istiqomah. Nah sekarang saya sampaikan penutup Bu. Tapi penutupnya kira-kira 20 menitan ini. Begini. Kenapa kok istiqomah itu mengantarkan orang husnul khotimah? Apa kaitan antara istiqomah dengan husnul khotimah? Sekarang begini, panjenengan dengarkan. Ini ucapannya para ulama. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Apa artinya? Apa artinya? Kalau kok supi artinya Bu? Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal seperti kebiasaannya. Panjenengan pernah tahu enggak orang meninggal itu ketika koma di rumah sakit tangannya ngeten Bu.
Ternyata kerjaannya teller di bank. Kayak ini ngitungi duit. Panjenengan nggih mboten mungkin wong ngitungi mek sak lembar diapakne. Saya dihitung mek sak lembar kok gayane. Ini duitnya sak menten lho Bu, maling ngitungnya. Itu ketika sakaratul maut, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, tangannya ngeten Bu. Dikinten kali suster gatel. Disukani salep gatel. Disanjangi kali dulure niku mboten gatel. Lah napa? Niku biasane lek kerja niku ngeten iki kerjaane. Ngitungi duit ten bang. Ada lagi yang lain, orang ketika sakaratul maut minta diambilkan gitar. Ini berarti kerjaannya apa Bu? Kerjaannya apa Bu? Ngamen. Gitaris, ngamen. Kerjaannya gitaris. Mau meninggal itu minta gitar. Ada yang lain Bu. Ketika mau meninggal itu ngomong kotor. Sama anaknya ditalkin. Ini yang saya ceritakan 3 ini semuanya kisah nyata. Sama anaknya ditalkin. Pak, la ilaha illallah. Misuh. Pak, la ilaha illallah. Misuh. Dibaleni sama anaknya, gak putus asa anaknya. Dibisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Misuh. Kenapa? Waktu hidup di dunia, ngomong kotor itu biasa. Dan hati-hati panjenengan sekarang. Sekarang tayangan-tayangan YouTube kita, yang podcast-podcast macem-macem itu ngomong anjing itu biasa. Anjing lu, anjay, setan lu, bangsa. Itu biasa, na'udzubillah, hati-hati. Ini kebiasaan akan panjenengan bawa ketika panjenengan mau meninggal dunia. Maka hati-hati. Maka apa? Dengerin. Apa hubungan antara istiqomah dengan husnul khotimah? Karena istiqomah itu kan kebiasaan. Maka orang akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau istiqomahnya istiqomah ngaji, insya Allah meninggal pas ngaji. Pengen boten? Pengen. Kalau istiqomahnya silaturahim, meninggal pas silaturahim. Kalau istiqomahnya berangkat pulang pergi sholat berjamaah ke masjid, meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari masjid. Saya berangkat dari Kasembon ke Batu. Sudah lebih dari 6 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya masih belum punya mobil, jadi ke Batu itu naik bis. Kasembon Batu. Duduk di bis, sebelah saya orang pakai gamis. Pakai surban putih. Ternyata beliau salah satu dari jamaah tablik. Tahu jamaah tablik ya? Yang biasa masuk-masuk ke desa-desa, duduk di masjid, ngajak orang sholat ya kan? Terus dia cerita, ngelihat saya jenggoten begini. Tapi saya waktu itu pakai celana. Gak mudah gitu pakai celana. Saya pakai celana, saya pakai baju. Ditanya karena nampaknya kan jenggot ini ketoke wong soleh, padahal iyo. Astagfirullahaladzim. Lo kok malah sombong. Dibilang sama dia, ditanya, Mas mau kemana? Saya bilang, akhirnya cerita lah dari mau ke Kasembon, mau ke Batu. Kenapa di Batu? Oh iya keluarga saya di Batu. Saya bilang, oh iya. Terus ngobrol-ngobrol, dia cerita. Saya mau tahu enggak, saya dulu pelatih bulu tangkis. Dan bukan pelatih kampung, bukan pelatih sekoto. Ini pelatih bulu tangkis kontingen Jawa Timur untuk lomba PON nasional. Bulu tangkis tahu kan? Raketan. Pempane bulu tangkis bingung kabeh. Raketan. Nah, raketan. Terus saya berhenti. Kaget, loh sampai pelatih kok berhenti, saya tanya. Iya Mas, ada kejadian. Apa kejadiannya? Saya main bareng teman saya double. Main double itu kene loro, mungsuh loro. Dua-dua, main double. Itu ngerti apa ora jane? Main raketan sing loro-loro niku lho Bu. Nah sudah, itu ketika ada
Bola bagus. Kok bola ya apa? Ngerti kok ngotot kok. Astagfirullahaladzim. Baru di sini Ustaz diseneni baru di sini. Itu ketika ada kok bagus. Panjenengan ketawa. Ya seket ya sekoto niki Ustaz diseneni. Kula ten Nurul Huda niku pun lebih petang tahun, gak tahu diseneni. Ten ngriki kok. Astagfirullah. Sudah. Apa yang terjadi? Ini bapak tersebut, Bu, yang ketemu saya di base itu ngomong sama temennya, smash katanya, karena bolanya bagus. Maaf kok, karena koknya bagus. Ya bola lah ya, angel men. Karena bolanya bagus, lek dicemes nih tuh bakal masuk. Maka dia teriak sama temennya, smash gitu. Apa yang terjadi, Bu? Temennya loncat, cat nyemes, bolanya masuk, orangnya masuk kuburan. Mati seketika, meninggal dunia saat itu juga. Kenapa meninggal dunia di lapangan badminton? Karena kebiasaannya tiap malam main. Nah, maka orang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Maka Bu, mulai sekarang ayo bismillah. Kematian kita ini mulai ditoto. Ngerti enggak maksud saya? Ayo mulai dipersiapkan. Nun sewu Pak nggih, yang sudah sepuh, ibu-ibu nun sewu nggih ingkang sampun sepuh. Kula lek ten Nurul Huda ngriku Badas Krecek. Kan deket dari sini ya, Badas. Panjenengan lek kula ngaos ten ngriku nggih dugi. Mboten bagus, lanjutkan Bu. Masya Allah. Mboten kok bangga, aduh ini ajaib sekoto ini. Itu saya kalau ngaji ke Nurul Huda, itu kan jamaahnya sepuh-sepuh, sudah banyak yang tua-tua. Itu mesti saya ingatkan, Bu, diiling-iling. Ayo ndang tobat. Siapa tahu dulu waktu muda pernah melakukan dosa, terutama dosa perbuatan syirik. Ayo ndang tobat mumpung oleh Allah masih diberi Nah, itu artinya apa? Mulai yang sepuh-sepuh ini, yang muda sama. Wong meninggal itu kan ndak harus tua ya. Wong banyak masih muda meninggal, bahkan masih kecil meninggal juga banyak. Maka ayo mulai noto kematian kita. Kematian kita ini mulai dipersiapkan. Salah satu caranya apa? Mulai hari ini panjenengan harus punya amal andalan. Nggih Bu nggih? Harus punya amal andalan. Untuk ibu-ibu yang sudah tua, minimal apa Bu? Ngaos Al-Quran maghrib sampai isya. Bapak-bapak, baca Al-Quran maghrib sampai isya. Kalau maghrib sampai isya dirasa kedawan, ya wis. Maghrib sampai isya dilongi. Maghrib sampai isya itu kan kira-kira 40 menit. Itu ya wis baca 15 menit aja. Sing penting maghrib sampai isya ojo mulai teko masjid. Diniati Pak mulai sekarang. Lo sudah tua mau ngapain di rumah? Nonton TV kadang-kadang telinganya sudah gak kerungu. Kadang-kadang ngomong mbek putu ya gak nyambung. Putu nih ngomong drakor sing kene Dracula. Apa le? Dracula. Lu kok Dracula sih Mbah? Drakor. Dracula. Ndak nyambung, mendingan panjenengan fokus ibadah. Maghrib sampai isya jangan pulang dari masjid. Wis bismillah istiqomah. Itulah Pak saya sampaikan, di masjid suasana harus menyenangkan. Di masjid suasana harus apa? Nah, Masjid Al-Ittihad ini saya usul, kasih dispenser di pojok sana. Sudah ada. Piro sih dispenser? Kok empane larang heran. No kan opo? Mboten mireng ya. Bingung, opo dispenser? Dispenser, Mbah. Mbah. Dispenser. Niku damel manasi toyo niku lho. Dados lek enten dispenser badhe damel kopi niku kantun mencet mawon dipenek. Niku banyune niku sampun panas. Niku kopine tinggal diudek, dintosi adem, diunjuk. Sanes cingkire lho nggih, kopine. Niku namine nah, bikin dispenser, terus masjidnya harus bersih. Kalau bersih sudah alhamdulillah. Terus ciptakan suasana yang nyaman. Nah, kipas angin. Jangan anak-anak kecil ojo oleh rame. Wes kalau mau rame
Di luar, biar yang sepuh-sepuh itu fokus wiritan, baca Al-Quran. Dan yang belum bisa baca Quran, saya ingatkan sekali lagi, ojo izin belajar ngaji. Nah, di Masjid Al-Ittihad harus ada belajar ngaji khusus lansia. Karena kalau dicampur sama yang kecil-kecil, itu sing kecil guyokno sing tuwek engko. Maca dollar. Sing tuwek mali mangkel. Nah, maka temenan iki, betul apa ndak? Lek dicampur iki sing tuwek-tuwek diguyu sing cilik. Kadang-kadang ngaji untuk pasangannya ojol. Nggih napa nggih? Penak campur napa penak khusus? Wis ustaz aja guyu ae ngompol. Sudah, maka bikin yang sudah tua jangan malu. Bismillah. Maka inisiatif dari takmir. Karena kalau yang ngusulkan jamaah kadang-kadang jamaah izin. Loh sampe durung iso ngaji. Nah, izin, maka takmir. Insya Allah takmir Masjid Al-Ittihad akan mengadakan latihan ngaji Iqra. Nggak usah malu. Tapi khusus yang usianya di atas 50. Yang usianya di atas 60. Kenapa? Karena nanti kalau usianya sama Pak, itu gak izin. Nyaman. Podo-podo sak koncone dikira wis iso ngaji tibakno durung ngerti alif ba ta sa jim ha kha. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, a i. Nah, itu belajar. Karena apa? Eman-eman Pak. Di akhir usia ojo sampai gak latihan ngaji. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Bismillah dibikin ya? Atau sudah ada? Belum. Mau ndak Bu dibikin begitu Bu? Loh, ketara sih ngomong mau gak iso ngaji. Nah, wis konangan wis. Kira-kira ada wong pitulas sih Mang. Ndak apa-apa, bikin. Bapak-bapak purun mboten? Nah, purun ndak apa-apa bikin. Tapi dipisah. Anak-anak kecil di sebelah sana, yang sudah sepuh di sebelah sini. Dijauhkan latihan ngaji. Kenapa Bu? Di akhir usia panjenengan punya amal keren. Apa itu? Ya Allah, di akhir usia saya ya Allah, saya kepingin istiqomah sampai meninggal latihan baca Al-Quran. Nah, kalau panjenengan meninggal dalam keadaan masih belajar, itu panjenengan dihitung fisabilillah. Kenapa? Orang yang cari ilmu oleh Allah ditulis fisabilillah sampai dia selesai. Lah kalau ngaji ini gak selesai-selesai karena sudah tua, maka perlu telaten. Belum lancar meninggal, insya Allah husnul khotimah. Nah, maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, jangan lupa banyak-banyak kita ini ingat mati. Kalau kita mulai noto kematian, berarti salah satu amalannya apa? Istiqomah. Dan istiqomahnya ndak usah sing abot-abot. Contoh saya tadi 2, ya. Mulai maghrib sampai isya jangan pulang dari masjid, wiritan, zikir, belajar, ngaji, atau panjenengan setiap setiap pagi mau berangkat kerja diawali sholat duha 2 rakaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Bu ya kalau ada guyon yang keterlaluan ya. Bapak-bapak nggih. Mohon maaf kalau ada bercanda yang keterlaluan. Tapi usulan tadi mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dispenser. Uang dispenser sekarang kan murah ya. 500.000 itu dapat dispenser. Nggak usah yang pakai ada esnya, nggak usah. Kan ada dispenser itu 3, panas, es, dingin biasa. Nggak usah, pokok panas biasa mawon. Supaya bapak-bapak yang pengen ngaji, ibu-ibu mau bikin teh, mau bikin kopi, itu sambil ngaji, sambil disuguhi minuman. Dan ngeten niki Pak, panjenengan umumkan itu langsung sing nyumbang rebutan. Wes aku kopi nih, aku cingkire, aku dispensere, aku minuman galone, aku sing ngombe nih. Oh itu nanti insya Allah itu jamaah itu ono ae sing usul itu ya.
maka supaya masjidnya semakin nyaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.